pagi Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya untuk Anda semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 4 dan masih berada di subtema 1. Tapi jangan lupa redaksi paginya dilaksanakan dulu ya. Hari ini kita masuk dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Ini bisa Anda lihat dalam pembelajaran ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-6. Dalam muatan Bahasa Indonesia hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengetahui isi cerita, mengetahui tokoh dalam cerita, dan memberikan pendapat tentang perilaku tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Biasanya dalam cerita ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Jika tokoh utama suatu cerita adalah hewan, tumbuhan, atau benda mati, maka tokoh tersebut akan berperilaku seperti manusia. Banyak ya tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita yang biasanya kita baca. Misalnya kisah tokoh Sahabiah, sahabat. Itu semua juga termasuk dalam tokoh cerita. Ketika kita ingin memberikan pendapat dari tokoh cerita, ada beberapa cara menilai. Yang pertama, kita baca teksnya dulu sampai kita paham. Kemudian yang kedua, kita perhatikan perkataan dan perilaku tokohnya. Lalu yang ketiga, kita perhatikan lingkungan kehidupan tokohnya seperti apa. Nah, dari ketiga hal ini, biasanya kita bisa menilai, kemudian kita bisa memberikan pendapat dari tokoh yang kita baca. Saat kita memberikan pendapat atau komentar, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, komentar yang kita sampaikan harus disampaikan dengan bahasa yang baik, yang sopan. Kemudian yang kedua, komentar yang disampaikan dengan alasan yang logis, alasannya jelas, sesuai dengan isi cerita. Kemudian yang ketiga, komentar disampaikan secara jelas, lalu tidak menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai ketika kita memberikan pendapat atau komentar kita, justru memberikan rasa tidak enak kepada orang lain. Bisa jadi orang itu menjadi sedih. Sekarang kita simak yuk kisah dari semut dan belalang. Anda perhatikan dengan baik ya, agar bisa menilai tokoh cerita dari semut dan belalang. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi, semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Nah, bagaimana kisah tadi? Anda sudah menemukan kisah atau menilai dari belalang dan semut? Kita bahas yuk, apa yang terjadi pada tokoh belalang saat musim dingin tiba. Nah, dari cerita tadi kita bisa dapatkan belalang sedih dan kelaparan karena tidak memiliki persediaan makanan
saat musim dingin. Itu disebabkan karena belalang malas bekerja mencari makanan sebelum musim dingin tiba. Lalu apa yang dilakukan tokoh semut sebelum musim dingin tiba? Setiap hari, semut selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persediaan makanan sebelum musim dingin tiba. Nah, terlihat sekali ya perbedaan dari tokoh belalang dan tokoh semut. Dari kisah tadi, kita bisa memberikan komentar tokoh cerita. Tokoh semut memiliki karakter yang rajin dan suka bekerja keras. Meskipun panas dan hujan, semut tetap semangat mengumpulkan makanan. Dan untuk tokoh belalang memiliki karakter yang pemalas, suka menunda-nunda untuk bekerja mengumpulkan makanan. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini cukup mudah. Yang pertama, Ananda silakan membaca dulu cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur pada halaman 28. Lalu Anda kerjakan soal pada halaman 29-30 dan Anda kerjakan juga soal di halaman 46. Semangat ya! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,